Malam itu, lampu bohlam di ruang tamu keluarga Brunner terasa terlalu terang, menyorot ketegangan yang menggantung di udara. Rumah sederhana itu biasanya damai, tetapi keputusan besar tentang masa depan Sarah telah merenggut kedamaiannya. Sarah Brunner berdiri di depan ayah dan ibunya. Tubuhnya kaku dan matanya memerah menahan air mata kekecewaan. "Aku tidak mau masuk ke Ligio Alta Nobleza, ayah. Aku tidak cocok di sana," seru Sarah. Suaranya dipenuhi frustrasi. "Semua orang di sana tahu aku bukan dari kalangan mereka. Mereka akan melihatku sebagai si miskin yang menyelinap masuk hanya karena beasiswa." Ibunya mendekat, menggenggam tangan Sarah dengan kehangatan yang lembut. "Kami tahu, sayang. Kami mengerti perasaanmu. Tapi beasiswa penuh ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kami melakukan ini demi masa depanmu, agar kamu bisa mendapatkan pendidikan terbaik yang tak bisa kami berikan. Aku tidak ingin merasa terasing setiap hari. Aku lebih baik di sekolah biasa saja, di mana aku bisa jadi diriku sendiri," balas Sarah. Suaranya bergetar. Namun, ayah Sarah adalah seorang pria keras kepala yang percaya pada jalan keluar melalui pendidikan. Ia berdiri tegak, tak tergoyahkan. "Keputusan sudah dibuat, Sarah," ujar ayahnya dengan nada final. "Kamu adalah yang terpintar. Kamu akan masuk ke sekolah itu. Buktikan pada mereka bahwa kecerdasan jauh lebih berharga daripada harta." Hati Sarah terasa remuk. Ia tahu perdebatan telah usai. Dengan hati penuh amarah, kegelisahan, dan perasaan dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Sarah berbalik. Ia berjalan meninggalkan kedua orang tuanya yang terlihat penuh kekhawatiran dan penyesalan menuju kamarnya. Besoknya, Ligio Alta Nobleza terasa seperti kerajaan asing. Di hari pertama, suasana begitu ramai dengan para murid yang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing, membawa tas bermerek dan menggunakan ponsel model terbaru. Namun, yang paling mencolok adalah pin yang tersemat di dada setiap murid, penanda kasta sosial. Tatapan siswa dan siswi terlihat mengintimidasi ke arah para murid baru yang berbeda warna pin di dada mereka. Pin kuning menandakan mereka adalah pendatang. Sebagian besar adalah anak-anak beasiswa seperti Sarah, kasta paling bawah yang selalu diawasi. Pin biru memberitahu bahwa mereka berasal dari kasta menengah. Anak-anak pengusaha sukses atau profesional bergaji tinggi. Pin merah adalah yang paling atas anak-anak dari dinasti terkaya, yang paling populer dan paling berpengaruh. Hanya segelintir murid yang memiliki pin berwarna merah itu. Sarah memasuki koridor megah dengan langkah kaku, mengenakan pin kuning. Ia ditemani Lia yang berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum penuh semangat, dan Mia yang berjalan waspada, berusaha agar tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tepat di tikungan koridor yang sibuk, Sarah yang sedang mencoba melihat papan pengumuman, tanpa sengaja bertabrakan dengan seseorang. Ia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Buku-bukunya berhamburan. "Kau punya mata nggak?" Suara itu dingin, keras, dan penuh otoritas. Sarah segera tahu suara itu datang dari seseorang dengan pin merah. Ia mendongak. Itu adalah Vegas Muller. Pria itu mengenakan pin merah. Seragamnya dimodifikasi seenaknya. Kemeja yang dikeluarkan dan jaket yang hanya disampirkan di bahu. Tatapan matanya yang gelap dan mengintimidasi membuat siapapun pasti tidak ingin berurusan. Dengannya di sebelahnya berdiri Julian, temannya dengan pin merah yang juga membalas tatapan mereka dengan senyum sinis. Sarah hanya menatap Vegas sekilas, tanpa menunjukkan rasa takut, kekaguman, atau bahkan permintaan maaf yang berlebihan. Ia segera membungkuk, dengan sigap membenarkan letak buku-buku Nia kembali. "Maafkan aku," katanya singkat, tanpa nada merendah. Ia lalu berdiri dan berjalan melewati Vegas, melanjutkan jalannya tanpa berniat melirik, ke arah pria yang masih berdiri di depannya, dengan tatapan kesal dengan sikapnya. Vegas Muller
Third again. Ia mengangkat salah satu alisnya sambil bertanya-tanya. Biasanya gadis-gadis akan meminta maaf berkali-kali sambil tersipu, panik karena telah menabrak pin merah. Namun gadis ini, ia hanya berlalu, seolah Vegas adalah tiang listrik biasa. Siapa dia? Julian, tanya Vegas. Nada suaranya sedikit mengandung rasa ingin tahu yang samar, terganggu oleh ketidakpedulian Sarah. Saat makan siang di kantin sekolah yang ramai, Sarah dan teman-temannya sedang mencoba beradaptasi dengan harga makanan yang fantastis. Ketiga sahabat itu hanya bisa membeli makanan yang paling murah karena uang jajan mereka yang sangat sedikit akibat orang tua. Mereka tidak tahu harga pasti berapa pengeluaran yang akan mereka keluarkan di sekolah elit itu. Namun tiba-tiba, Natasha, gadis cantik dengan pin merah keramat, yang ditakuti oleh para murid sang ratu sekolah yang glamor, berdiri di depan meja mereka. Lihat, siapa di sini? Si trio beasiswa, ejek Natasha dengan suara keras, memastikan semua mata tertuju pada mereka. Bau minyak jelantah masih melekat di seragam kalian. Apa menu makan siangmu hari ini? Sup basi yang dibawa dari rumah? Semua orang tertawa, termasuk Vegas yang duduk tidak jauh dari sana bersama Julian. Lia sudah siap melayangkan protes, namun Sarah menarik lengannya. Sarah memandang Natasha dengan tatapan kosong dan acuh. Ia bahkan tidak repot-repot membalas. Ia hanya melanjutkan makan roti lapis murahnya, seolah Natasha adalah lalat pengganggu. Ia tahu jika mereka melawan, justru itu akan jadi masalah baru yang akan timbul jika berurusan dengan siswa pin merah. Justru Sarah dan kedua temannya lah yang akan dikeluarkan dari sekolah jika berurusan dengan Natasha. Gadis yang selalu merasa menang itu merasa kesal dengan reaksi yang dikeluarkan oleh Sarah. Ia melempar makanan yang sedang digenggam Sarah dengan penuh amarah, membuat makan siang yang seharusnya dinikmati harus terbuang sia. Ambil dengan mulutmu, ucap Natasha dengan senyum sinis. Tidak ada jawaban dari Sarah. Ia hanya diam sambil mencoba menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sarah, jangan makan itu. Khawatir Mia mencoba melarang sahabatnya mengambil makanan di lantai dengan mulutnya itu. Sarah bangkit dari tempatnya, menghampiri makanan yang ada di lantai, namun hanya diam cukup lama, tanpa melakukan apapun. Mengambil makanan itu dari lantai, lalu berjalan kembali ke tempat duduknya, dan memakan makanan itu kembali, padahal sudah terjatuh. Makanan dari lumpur saja sudah pernah kumakan, apalagi ini dari lantai bersih milik Collegio Alta Nobleza. Ya kan, Nona Natasha, katanya sambil tersenyum lebar ke arah wanita yang terlihat dengan ekspresi kesal. Vegas melihat reaksi Sarah, dan sebuah senyum kecil terlukis di bibir tipisnya. Semua gadis pasti akan menangis atau lari saat Natasha melakukan itu. Namun lihatlah gadis itu. Ia malah terlihat tidak peduli. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden kantin. Sarah semakin terbiasa mengabaikan tatapan dan bisikan di sekitarnya. Fokusnya hanyalah pada buku, nilai, dan beasiswa. Sore itu, setelah kelas praktikum kimia yang melelahkan, Sarah mendapat giliran membuang sampah. Langkahnya pelan menyusuri koridor belakang. Beban di kedua tangannya cukup berat, kantong sampah yang kotor, dan beberapa buku pelajaran tebal. Ia berbelok di tikungan menuju area tersembunyi di belakang gedung utama, tempat yang jarang dilalui siswa lain, karena dekat dengan gudang pemeliharaan sekolah. Saat Sarah mendekat, ia melihat dua siluet familiar di bawah bayangan tembok tinggi, duduk di undakan tangga beton yang jarang digunakan. Ada Vegas Mueller dan Julian. Keduanya sedang merokok santai. Asap rokok mengepul perlahan ke udara sore yang dingin. Sarah tahu persis, merokok di area sekolah elit ini adalah pelanggaran serius yang bisa berujung pada skorsing, bahkan dikeluarkan. Namun, ia tidak terkejut. Kenakalan Vegas adalah rahasia umum. Vegas, yang selalu tampil sinis, melihat Sarah mendekat. Biasanya, siswa lain terutama gadis-gadis akan terkesiap, menjauh,
atau bahkan mencoba menggunakan informasi ini untuk memeras. Sarah tidak melakukan ketiganya. Ia hanya memasang wajah datarnya. Mata coklatnya lurus ke depan, seolah Vegas dan Julian adalah patung tak bernyawa. Sarah berjalan lurus ke tong sampah besar yang berkarat, membuka tutupnya dengan susah payah karena tangannya penuh, membuang kantong sampah itu dan menutupnya kembali. Gerakannya efisien dan tanpa emosi. Seluruh proses itu dilakukan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Vegas dan Julian. Seolah dua pemuda paling berpengaruh di sekolah itu tidak ada. Vegas dan Julian menghentikan percakapan mereka. Mereka hanya menonton dalam diam saat Sarah dengan tenang menyelesaikan tugasnya dan berjalan menjauh, meninggalkan asap rokok mereka dan keheningan yang canggung. Julian adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tertawa kecil, menyembunyikan rokoknya di belakang punggung. Dia benar-benar gila. Dia pura-pura buta kan? Gumam Julian. Sedikit terintimidasi oleh ketidakpedulian Sarah. Semua orang akan takut atau lari jika melihat kita di sini. Vegas tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Sarah yang menjauh, perlahan menghilang di balik sudut gedung. Mata coklat terangnya, yang biasanya memancarkan kesepian yang bersembunyi di balik kenakalan, kini menunjukkan rasa penasaran yang mendalam. Ketidakpedulian. Sarah terasa seperti tantangan bagi seorang laki-laki yang sedang mencari jati dirinya. Vegas tumbuh di lingkungan di mana segalanya bisa dibeli. Perhatian, kepatuhan, bahkan ketakutan. Semua orang bereaksi terhadap namanya. Ia tidak takut. Ia tidak menghakimi seperti yang dilakukan para guru. Dan yang paling mengganggu, ia tidak tertarik. Mengapa gadis ini tidak peduli sedikit pun? Tiba-tiba, rasa hampa yang sering ia rasakan karena ditinggalkan orang tuanya terasa sedikit tergeser. Vegas merasa tertantang, ditarik oleh Enigma yang berjalan menjauh darinya. Ia membuang puntung rokoknya, tidak lagi berselera. Julian menoleh, melihat Vegas terdiam. "Ada apa, kawan?" "Bukan apa-apa," jawab Vegas, meskipun jelas ada sesuatu. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak ingin Sarah lari ketakutan darinya. Ia ingin Sarah melihatnya yang sebenarnya. Bukan hanya Vegas Muller, putra konglomerat yang nakal. Dan di matanya, Sarah adalah satu-satunya orang di sekolah itu yang mungkin mampu melakukan itu. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan singkat yang dingin itu. Bagi Vegas, 2 minggu ini terasa seperti diseret melalui pasir hisap. Kegelisahan yang aneh dan asing mulai mencengkeramnya. Ia, sang raja sekolah yang selalu tenang dan berkuasa, kini mendapati dirinya terganggu oleh satu variabel tak terduga. Sarah. Setiap kali Sarah muncul, entah dari lorong sepi setelah jam sekolah, dari ruang perpustakaan di mana buku-buku tebal adalah satu-satunya temannya, atau bahkan hanya melintas di lapangan, mata Vegas secara otomatis akan mengunci padanya. Pandangannya tajam, intens, dan tidak bisa berpaling. Di dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, merusak citra dirinya yang sempurna. Kenapa dia tidak menoleh? Dia tahu aku menatapnya. Kenapa dia berakting seolah aku adalah pilar batu yang tidak terlihat? Kenapa dia tidak tertarik? Aku adalah Vegas. Semua orang tertarik. Kenapa dia tidak seperti yang lain? Tatapan mata mereka penuh pemujaan, sementara miliknya kosong. Vegas, yang sejak kecil terbiasa dikejar, dipuja, dan bahkan diistimewakan oleh semua orang yang menghargai keturunannya yang terpandang, kini merasa harga dirinya sedikit tergores oleh gadis yang bahkan tidak repot-repot mengingat namanya. Ironisnya, justru ketidakpedulian Sarah itulah yang berhasil memancing ketertarikan otentik pertamanya. Tidak tahan dengan rasa penasaran yang menusuk, Vegas memutuskan untuk menggunakan sumber dayanya. Ia tidak bisa bertanya secara terbuka, itu akan merusak citranya. Ia memulai operasi intelijen senyap untuk diam-diam mencari tahu tentang Sarah melalui koneksi informasi dan sedikit pengamatan. Fakta-fakta tentang Sarah mulai terkumpul, dan setiap fakta adalah kejutan yang menyenangkan.
Jenius akademik. Ia menemukan bahwa Sarah bukan hanya pintar, tapi jenius mutlak dalam fisika teoritis. Nilai-nilainya selalu sempurna, bukan karena uang atau koneksi, melainkan karena kemampuan murni. Mentor yang baik. Dia sering terlihat di perpustakaan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dengan sabar membantu Mia dan Lia, dua gadis yang sering kesulitan dengan mata pelajaran sains. Pekerja keras. Fakta yang paling mengejutkan adalah dia bekerja paruh waktu setelah sekolah di sebuah toko buku kecil, dan terkadang di kedai kopi. Uang itu bukan untuk membeli fashion atau gadget terbaru, tapi untuk membantu orang tuanya yang memiliki masalah kesehatan. Saat potongan-potongan teka-teki itu bersatu, Vegas mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Hidupnya selama ini adalah gurun yang dipenuhi ilusi. Setiap senyuman yang ia terima adalah palsu. Setiap pujian adalah demi keuntungan. Dan setiap hubungan adalah transaksi status. Dia dikelilingi oleh air fata morgana terlihat menyegarkan, tetapi sebenarnya menyesatkan. Namun, di tengah gurun kebohongan dan kepalsuan ini, Sarah muncul sebagai oasis yang tak terduga. Gadis yang terlihat tomboy, yang selalu fokus pada buku-bukunya, yang tidak tertarik pada kekayaan atau ketenaran, adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kehidupan yang nyata, otentik, dan jujur di hadapannya. Vegas tidak hanya tertarik pada ketidakpedulian Sarah lagi. Ia mulai menghormatinya, dan perlahan tapi pasti, hormat itu mulai bergeser menjadi sesuatu yang lebih hangat, sesuatu yang mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya nyata. Beberapa hari kemudian, Sarah dan kedua sahabatnya, Mia dan Lia, sedang mencari tempat yang tenang untuk makan siang. Mereka bosan dengan kebisingan kantin yang dipenuhi pandangan meremehkan dari siswi-siswi elit, terutama geng Natasha. "Ayo kita ke belakang gedung saja," usul Sarah, tiba-tiba. Jauh dari drama dan baunya, lebih enak daripada bau gosip busuk. Mia dan Lia saling pandang. "Di dekat gudang? Tempat itu kan sepi dan gelap, Sar," kata Mia ragu. "Justru itu intinya," balas Sarah, berjalan mendahului. Ketika mereka sampai di area belakang, mereka terkejut. Tempat itu tidak benar-benar sepi. Vegas Muller dan Julian sudah berada di sana, duduk di undakan beton yang sama. Kali ini tidak merokok, melainkan sedang membuka bungkus makanan cepat saji mahal. Keempat remaja itu saling bertatapan. Suasana langsung terasa canggung. Mia dan Lia langsung merasa panik. "Ayo kita pergi, Sar." "Kita salah tempat," bisik Lia sambil menarik lengan Sarah. Sarah, seperti biasa, tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling. Area ini luas, dan tidak ada tempat lain yang sepi. Ia memutuskan, tempat ini bukan milik Vegas. "Tidak usah," jawab Sarah pelan. "Tempat ini juga umum." Sarah lalu memilih area yang agak jauh, di dekat dinding gudang yang ditumbuhi tanaman merambat. Sarah membuka kotak bekalnya yang berisi lauk sederhana, sementara Mia dan Lia mengeluarkan makanan yang mereka beli dari kantin. Vegas dan Julian hanya menonton. Julian tertawa kecil. Sungguh, mereka tidak punya rasa takut sama sekali. "Dia tidak punya rasa takut, Julian. Hanya dua temannya itu," jawab Vegas. Matanya tidak lepas dari Sarah. Vegas mengamati Sarah. Ia melihat bagaimana Sarah memotong makanannya dengan gerakan yang sangat hati-hati. Bagaimana dia berbagi sedikit lauknya dengan Lia. Vegas merasa sedikit terganggu. Biasanya, gadis yang mencoba mendekatinya akan sengaja duduk lebih dekat, tertawa keras, atau mencoba mencari perhatian. Sarah melakukan hal sebaliknya. Ia benar-benar menciptakan dunia kecilnya sendiri yang terpisah. Julian memperhatikan Vegas yang tidak menyentuh makanannya. "Wow, mengapa kau terus menatap mereka? Khawatir dia akan melaporkan tempat rahasia kita." Vegas menggeleng. "Bukan." Ia lalu bangkit, membuat Julian terkejut. Vegas berjalan santai, bukan ke arah Sarah, tetapi ke tempat sampah. Ia membuang wadah makanannya yang mahal, yang hampir tidak ia sentuh. Saat ia berjalan kembali,
Vegas tiba-tiba mengubah arah dan mendekati area tempat Sarah duduk. "Hei," sapa Vegas. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Mia dan Lia langsung mematung. Sarah mendongak, tatapan mata coklatnya netral. "Kau melanggar aturan sekolah dengan merokok di sini kan?" tanya Sarah tanpa basa-basi. Vegas terhenyak. Bukan itu yang ia harapkan. Ia mengharapkan permohonan maaf, atau rasa takut, atau pertanyaan tentang mengapa ia membuang makanannya. Vegas tersenyum sinis, mengembalikan topengnya. "Dan kau akan melaporkanku si beasiswa? Untuk apa? Aku tidak peduli kau mau merokok atau membakar gedung ini. Itu bukan urusanku," balas Sarah, lalu kembali fokus pada bekalnya. Julian, yang mengikuti dari belakang, hampir tersedak. Vegas maju selangkah. "Jika kau tidak peduli, kenapa kau dan teman-temanmu datang ke sini? Tempat ini area kami." "Kau salah. Tempat ini area umum sekolah. Hanya saja tidak ada yang peduli menggunakannya." "Sampai hari ini," jawab Sarah. Tidak sedikit pun terlihat gentar. Vegas menatap Sarah beberapa saat, mencoba membaca ekspresinya, namun gagal. Ia merasa marah karena ditantang, tetapi juga diam-diam terhibur oleh keberanian yang dingin itu. Akhirnya, Vegas hanya mendengus. "Baiklah, tempat ini cukup besar untuk orang-orang aneh sepertimu, si beasiswa." Vegas berbalik dan kembali ke Julian. Namun, untuk pertama kalinya, saat Vegas duduk, ia tidak merasakan kebosanan atau kesepian. Ia merasakan tantangan yang menarik. Area di balik gedung yang dulu hanya menjadi tempat pelarian nakalnya, kini menjadi arena baru untuk memecahkan teka-teki bernama Sarah Brunner. "Kenapa, Vegas? Kau tidak pernah repot-repot bicara dengan siapapun?" tanya Julian. Bingung, Vegas mengangkat bahu, lalu meraih buku dari tasnya. "Aku hanya ingin tempat yang tenang, Julian. Dan dia adalah satu-satunya di sekolah ini yang sepertinya tidak peduli padaku."